Serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap situs militer Houthi di Yaman menjadi pembahasan dalam sidang PBB pada Rabu 14 Februari kemarin. Dalam sidang tersebut, Rusia dan China menuduh serangan yang dilakukan Amerika Inggris adalah ilegal. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood dan Duta Besar Inggris Barbara Woodward tak terima dengan tuduhan tersebut. Menurutnya, pihak yang melakukan tindakan ilegal justru adalah militan Houthi. Sebab serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah mengganggu arus perdagangan global. Robert dan Barbara mengklaim bahwa serangan di Yaman sah dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, dan utusan Cina untuk PBB, Zhang Jun, berpendapat lain. Menurut mereka, Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengizinkan tindakan militer terhadap Yaman. Debat sengit ini berlangsung saat utusan PBB untuk Yaman, Hans Granberg, berbicara. Ia mengatakan upaya untuk memulihkan perdamaian di Yaman telah diperlambat oleh perang di Gaza dan krisis di Laut Merah. Rencana Israel melakukan serangan darat di Rafah terus mendapat penolakan dari berbagai negara. Kali ini penolakan datang dari Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengeluarkan pernyataan bersama Perdana Menteri Australia dan Selandia Baru di Twitter. Bunyi pernyataan itu memberi pesan kepada Israel untuk tidak melakukan serangan darat di Rafah. Sebab Kanada, Australia, dan Selandia Baru khawatir tindakan itu akan menjadi bencana besar. Sebelumnya, Jerman, Belanda, dan Inggris juga memperingatkan Israel soal dampak serangan di Rafah. Hal ini menyangkut keselamatan jutaan warga sipil yang tinggal di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga melarang Israel menyerbu Rafah jika tidak mampu melindungi warga sipil. Adapun alasan Israel melakukan serangan darat di Rafah lagi-lagi untuk memberantas militan Hamas. Meski ditentang banyak negara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pihaknya baru akan beraksi setelah warga sipil dievakuasi. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militer di Gaza. Desakan ini muncul setelah Macron melihat banyaknya warga sipil yang tewas. Macron berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu via telepon pada Rabu 14 Februari 2024. Menurutnya, jumlah korban tewas di Gaza tidak dapat ditoleransi. Per hari ini, Kamis 15 Februari, total kematian mencapai 28.000 jiwa. Dengan nada tinggi, Macron juga menyatakan tidak setuju atas rencana Israel menyerang kota Rafah. Ia menilai serangan itu hanya akan menyebabkan bencana kemanusiaan skala baru yang lebih besar. Macron lantas menyerukan gencatan senjata sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. Dengan perjanjian tersebut, keselamatan warga sipil dapat dijamin dan bantuan kemanusiaan akan lebih banyak masuk ke Gaza. Sebelumnya, Prancis juga menunjukkan sikap tegas kepada Israel dengan menjatuhkan sanksi terhadap 28 pemukim di tepi barat. Mereka dituduh melakukan pelanggaran HAM karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Penasihat hukum Presiden Iran bersumpah akan membalas jika kapalnya disita. Sumpah ini muncul setelah Amerika Serikat mengumumkan penyitaan 500.000 barel bahan bakar Iran. Penasihat hukum Presiden Iran Muhammad Dehgan belum dapat memastikan apakah kapal milik negaranya turut disita. Namun jika hal itu terjadi, maka Iran tak segan untuk membalas. Dehgan mengatakan penyitaan kapal asing sah dilakukan atas perintah dari pengadilan. Sebelumnya, pada awal Februari lalu, Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan penyitaan bahan bakar Iran. Alasannya untuk menekan pendanaan Garda Revolusi yang membawahi militan-militan di Timur Tengah. Dalam berbagai konflik, Amerika menuduh Iran berada di baliknya, seperti operasi Laut Merah yang dilakukan Houthi Yaman. Operasi tersebut dinilai meresahkan karena menargetkan kapal-kapal dagang. Bagi Amerika, kebebasan dalam bernavigasi adalah yang utama untuk memperlancar ekonomi dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.